Pada cerita kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film berjudul Kraven the Hunter. Film rilisan tahun 2024 yang mengisahkan asal-usul Kraven, salah satu musuh paling brutal dari Spider-Man. Film ini dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe, dan Ariana DeBose. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai memasuki alur cerita film Kraven the Hunter. Suatu hari, di Akademi St. Michael, New York, dua orang kakak beradik bernama Sergei dan Dimitri dijemput oleh ayah mereka, Nikolai. Dengan wajah dingin, Nikolai memberi kabar buruk bahwa ibu mereka telah meninggal dunia. Ia bunuh diri di rumah sakit jiwa setelah lama menderita depresi berat. Namun alih-alih membawa kedua anaknya ke pemakaman, Nikolai justru mengajak mereka pergi berburu. Menurutnya, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri adalah orang lemah yang tidak pantas diberi penghormatan. Mendengar perkataan kejam itu, Sergei hanya bisa menahan amarah. Ia tidak mampu melawan kehendak ayahnya dan terpaksa mengikuti perjalanan tersebut. Sementara itu, di Tanzania Utara, seorang gadis bernama Calypso sedang memainkan kartu tarot peninggalan neneknya. Sang nenek, yang dikenal sebagai ahli supranatural, meminta Calypso memilih 3 kartu. Setelah melihat kartu-kartu itu, nenek berkata bahwa sebentar lagi Calypso akan mengalami kejadian besar yang tak terduga. Ia kemudian menyerahkan sebuah botol kecil berisi ramuan warisan keluarga, ramuan sihir yang mampu menyembuhkan penyakit apapun. Dengan firasat yang kuat, nenek merasa Calypso akan sangat membutuhkan ramuan itu. Di waktu yang sama, Nikolai membawa kedua anaknya ke Tanzania untuk memburu seekor singa legendaris bernama Zari. Singa buas yang telah merenggut puluhan nyawa. Nikolai yakin perburuan ini akan menempa anak-anaknya menjadi pria tangguh dan pemberani. Keesokan harinya, Nikolai menembak seekor rusa, lalu memanggil Sergei untuk mendekat ke bangkainya. Ia berkata bahwa semua makhluk lemah akan berakhir seperti rusa itu. Di antara kedua bersaudara tersebut, Sergei terlihat paling berani, sementara Dimitri tampak sangat ketakutan. Tak lama kemudian, rombongan kembali bergerak memburu singa Zar. Di tengah perjalanan, seorang pria bernama Alexei mencoba menawarkan kerja sama pada Nikolai, namun ditolak mentah-mentah. Bagi Nikolai, bekerja sama dengan orang lemah adalah sebuah penghinaan. Ketika Sergei dan Dimitri tertinggal dari rombongan, tiba-tiba singa Zar muncul di hadapan mereka. Meski ketakutan, Sergei berusaha melindungi adiknya. Ia menyuruh Dimitri bersembunyi di belakangnya. Anehnya, saat menatap mata sang singa, Sergei justru berhasil membuat hewan buas itu menjadi tenang. Namun dari kejauhan, Nikolai menembak singa tersebut. Tembakan itu justru membuat Zar mengamuk. Singa itu menerkam Sergei, menggigit tubuhnya, lalu membawa pergi tubuh Sergei yang sudah tak berdaya. Di tempat lain, Calypso yang sedang memotret alam tiba-tiba merasakan firasat aneh. Ia berjalan menuju semak-semak dan menemukan tubuh Sergei tergeletak ditinggalkan oleh singa Zar. Tanpa berpikir panjang, Calypso menuangkan ramuan ajaib pemberian neneknya ke tubuh Sergei. Ramuan itu langsung bereaksi, menyelamatkan nyawa Sergei dari ambang kematian. Sergei segera dilarikan ke rumah sakit. Para dokter panik karena detak jantungnya telah berhenti. Ia dinyatakan meninggal, namun 3 menit kemudian, secara ajaib, Sergei hidup kembali. Tak seorang pun mengerti bagaimana ia bisa selamat dari luka separah itu. Beberapa hari setelah sadar, Sergei menemukan kartu tarot bergambar singa yang ditinggalkan oleh gadis yang telah menyelamatkannya. Dokter mengatakan bahwa secara medis, mustahil Sergei bisa hidup kembali. Namun Nikolai tidak menunjukkan rasa syukur sedikit pun. Ia justru memarahi Sergei karena tidak langsung menembak singa saat kesempatan itu datang. Sergei kemudian mengetahui kebenaran pahit lewat surat peninggalan ibunya. Dalam surat itu, sang ibu memohon agar Sergei tidak tumbuh menjadi pria kejam seperti ayahnya. Tak lama setelah itu, Nikolai menunjukkan kepala singa Zar yang telah ia bunuh, lalu berkata bahwa Sergei adalah anak kuat, tidak seperti ibunya yang lemah. Ia memerintahkan Sergei tinggal di Rusia untuk meneruskan bisnis kriminalnya, sementara Dimitri dikirim kembali ke New York. Namun Sergei menolak takdir itu. Malam itu, ia memutuskan kabur dari rumah. Saat melarikan diri, ia mulai menyadari tubuhnya telah berubah. Refleksnya menjadi luar biasa cepat, penglihatannya tajam, dan kekuatannya melebihi manusia biasa.
Dalam pelariannya, Sergei diselamatkan oleh kawanan banteng liar yang seolah melindunginya. Ia pun bersembunyi di rumah hutan peninggalan ibunya, tempat ia mulai memahami kekuatan barunya. Bertahun-tahun kemudian, Sergei tumbuh menjadi pria dewasa dengan kemampuan luar biasa. Ia memilih menggunakan kekuatannya untuk memburu para pemburu ilegal dan penjahat kejam. 16 tahun berlalu, kini Sergei dikenal sebagai sosok misterius yang dijuluki Sang Pemburu. Pembunuh bayaran yang menghabisi gembong narkoba, mafia, dan penjahat kelas kakap. Reed, you're a poacher, Mr. Tax. Found you. Suatu hari, ia sengaja menyamar masuk ke penjara di Kutub Utara demi membunuh pemimpin mafia bernama Semyon Chorny. Dengan tangan kosong, Sergei membantai Semyon dan para pengawalnya, lalu melarikan diri menembus badai salju. Sejak saat itu, dunia kriminal gempar. Nama sang pemburu mulai menjadi legenda. Di sisi lain, Calypso kini tumbuh menjadi seorang pengacara hebat. Ia kehilangan sahabatnya yang dibunuh oleh anak buah Semyon saat menyelidiki kasus mafia. Tak lama kemudian, Sergei menemui Calypso dan mengungkap bahwa dialah sang pemburu. Ia mengajak Calypso bekerja sama memburu para gembong kriminal yang tersisa. Meski ragu, Calypso akhirnya mulai membantu Sergei secara diam-diam. Namun musuh baru muncul. Alexei, pria yang dulu ditolak Nikolai, kini menjelma menjadi monster bernama Rino setelah tubuhnya dimodifikasi oleh ilmuwan gila. Rino ingin menguasai seluruh bisnis kriminal, termasuk bisnis milik Nikolai. Untuk memancing Sergei keluar, Rino menculik Dimitri. Put him under. Sergei yang mengetahui adiknya diculik langsung mengejar para penculik hingga ke Turki. Namun semua itu ternyata jebakan. He's there. Know my name. Who set me up? Seorang pembunuh bayaran misterius bernama Foreigner hampir berhasil membunuh Sergei dengan racun mematikan. Three. So you're the legend. Two. Untungnya, Calypso datang tepat waktu dan kembali menyelamatkan nyawa Sergei dengan ramuan terakhir peninggalan neneknya. Sementara itu, Dimitri dibawa ke markas Rino. Di sana, Dimitri mengetahui kebenaran mengejutkan. Kakaknya Sergei adalah sang pemburu yang ditakuti para gembong kriminal. Rino mencoba membujuk Dimitri agar mengkhianati keluarganya, namun Dimitri menolak. Pertempuran puncak pun terjadi di padang rumput luas. Sergei akhirnya berhadapan langsung dengan Rino dalam wujud monster badak raksasa. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Meski Rino jauh lebih kuat, Sergei berhasil menggunakan kecerdikan dan kekuatan alam untuk menjatuhkannya. Rino diseret oleh kawanan banteng hingga tubuhnya hancur tak bernyawa. My fault. Sebelum mati, Rino mengungkap kebenaran pahit.
Orang yang membocorkan identitas Sergei sebagai sang pemburu adalah ayahnya sendiri, Nikolai. Dipenuhi amarah, Sergei menemui Nikolai di tengah hutan. Nikolai mengakui semuanya. Ia sengaja mengorbankan Dimitri demi menjatuhkan Rino, yakin bahwa Sergei pasti akan menyelamatkan adiknya. Merasa dikhianati, Sergei pergi meninggalkan ayahnya. Tak lama kemudian, seekor beruang besar menyerang Nikolai. Dan Sergei memilih untuk tidak menolong. Ia bahkan mengosongkan peluru di senjata ayahnya, membiarkan alam mengakhiri hidup Nikolai. Beberapa bulan kemudian, Sergei kembali menemui Dimitri untuk merayakan ulang tahunnya. Namun kejutan terakhir menanti. Dimitri kini telah berubah. Ia menjalani eksperimen yang memberinya kemampuan mengubah wajah dan wujud sesuka hati. Dan lebih buruk lagi, Dimitri kini meneruskan bisnis kriminal ayah mereka. Dimitri menuduh Sergei munafik. Menurutnya, Sergei tidak berbeda dengan Nikolai, bahkan lebih kejam. Ia juga mengungkap bahwa dialah yang membunuh ayah mereka. Dengan wajah berubah-ubah, Dimitri meninggalkan Sergei. Kini, dua bersaudara itu berdiri di jalan yang berlawanan, dan di sanalah kisah Craven the Hunter berakhir.